Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Yang kita tahu bersama ini, jurnal penyesuaian itu kan merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu, kemudian dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Jadi sebelum lanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Jadi ayat jurnal penyesuaian itu dibuat itu karena ada beberapa transaksi yang sudah dicatat pada satu periode akuntansi, kemudian masih mempunyai hubungan pada beberapa periode akuntansi yang jadi di dalam akuntansi AJP atau ayat jurnal penyesuaian itu adalah alat untuk menyesuaikan transaksi. Jadi mencerminkan AJP ini, jurnal penyesuaian ini harus bisa mencerminkan pada jumlah yang sebenarnya. Kemudian fungsi dari jurnal penyesuaian yang pertama untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Kemudian yang kedua, pada akhir periode itu bisa menampilkan akun real atau harta, kewajiban, dan modal itu. Kemudian dan akun nominal atau pendapatan dan beban. Untuk akun real dan akun nominal juga sudah pernah dijelaskan. Kemudian itu bisa dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. Nah, kemudian yang ketiga menetapkan saldo pencatatan akun buku besar di akhir periode dan dapat menunjukkan perkiraan dari akun real terlebih pada harta dan kewajiban. Untuk karakteristik proses penyesuaian, proses penyusunan proses AJP, jurnal penyesuaian. Yang pertama ada konsep periode akuntansi masa ekonomis. Jadi umur perusahaannya dapat dibagi-bagi ke dalam periode waktu, misalnya bulanan, triwulan, semesteran, dan 1 tahun. Jika kita menyusun laporan keuangan misalnya bulanan atau triwulan atau semesteran bahkan atau 1 tahun, ini kita bisa lihat periodenya ya. Jadi kalau bulanan itu setiap bulan Januari sampai Desember lah. Kemudian untuk triwulanan itu setiap 3 bulan ya. Jadi Maret, kemudian Juni, kemudian September, dan yang terakhir Desember. Kalau semesteran berarti 1 tahun 2 laporan ya. 6 bulan selama 1 sampai 6 bulan. Kemudian yang terakhir bulan ke-12. Ya, kemudian untuk 1 tahun berarti hanya di bulan Desember. Kemudian akuntansi berbasis akrual, pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi ya. Jadi akrual basis ini beda dengan cash basis. Jadi akuntansi berbasis akrual ini walaupun uangnya belum diterima atau belum dibayarkan ataupun belum diterima, tapi memang harus sudah dicatat sebagai transaksi. Itu yang dinamakan sebagai akuntansi berbasis akrual. Kemudian di sini ada sekitaran 6 transaksi yang diikuti oleh ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Yang pertama ada pendapatan diterima di muka ya. Jadi pendapatan diterima di muka ini merupakan berbagai pendapatan diterima terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Nah, jadi pendapatan sewa diterima di muka, ada juga pendapatan komisi diterima di muka. Nah, jadi ada 2 pendekatan yang digunakan dalam mencatat pendapatan diterima di muka ini. Ini dicatat sebagai liabilitas atau liability, kemudian ada yang dicatat sebagai revenue atau pendapatan. Jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya saya sebagai ibu kos ya. Kemudian misalnya pada tanggal 1 Mei untuk penerimaan kas diakui sebagai
kewajiban atau liabilitas. Pada tanggal 1 Mei 2021, ibu kos ini menerima uang dari Panji sebesar 6 juta. Nah, jadi harga kos 1 bulan itu 500.000 ya. Jadi dimulai dari tanggal 1 Mei 2021 selama 1 tahun ini sudah dibayar lunas oleh Panji sebesar 6 juta. Nah, tetapi itu belum sepenuhnya menjadi hak dari ibu kos karena sewa tersebut untuk 1 tahun bukan untuk 1 bulan. Jadi karena ibu kos sudah menerima secara tunai, dia mencatat kas sebesar 6 juta, kemudian pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta rupiah. Nah, terus pertanyaannya kenapa diterima ada dikatakan sebagai pendapatan diterima di muka, ada dikatakan sebagai pendapatan sewa. Nah, jadi kalau kita sudah menikmati manfaat ekonomisnya, hal ini diakui sebagai pendapatan sewa ya. Jadi pendapatan sewa ini diakui sebesar yang sudah menjadi hak perusahaan. Di sini yang sudah menjadi hak perusahaan ini ada 8 bulan. Jika kita di akhir periode ini kan 31 Desember. Nah, jadi dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini sebanyak 8 bulan ya. Jadi 8 bulan dikali 500.000 sebesar 4 juta rupiah. Jadi yang dicatat di sini di akhir periode ini pada jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan pada keadaan yang sebenarnya ini adalah sebesar 4 juta rupiah. Jadi selama 8 bulan. Jadi sebesar yang telah menjadi hak dari ibu kos tersebut. Jadi hanya dari Mei sampai Desember. Ini dikatakan pendapatan sewanya ini dicatat sebesar 4 juta rupiah. Berbeda dengan penerimaan kas dicatat sebagai pendapatan ya. Penerimaan kas dicatat sebagai pendapatan ini di sini dicatat sebesar 2 juta. Jadi dari Januari sampai bulan Mei ya, Januari, Februari, Maret sampai bulan April, tanggal 30 April. Jadi Januari sampai April ini sebanyak 4 bulan. Jadi 4 bulan dicatat sebagai pendapatan sewa diterima di muka sebesar yang belum menjadi hak perusahaan. Jadi ketika kita mau mencatat yang belum menjadi hak perusahaan itu sebesar 2 juta di bulan Desember ya, itu sebesar 2 juta. Kalau kita mencatat yang belum menjadi hak perusahaan, tetap dicatat di tanggal 31 Desember sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, piutang pendapatan. Jadi, piutang pendapatan ini merupakan berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu, tetapi belum dicatat dan belum diterima uangnya, sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Jadi yang kita tahu kan piutang ini adalah hartanya perusahaan, tapi masih ada pada pihak ketiga. Jadi belum diterima ya, belum diterima oleh perusahaan atau belum dibayarkan oleh perusahaan lain. Nah, contohnya di sini perusahaan ini adalah jasa kuli bangunan ya. Jadi saya asumsikan bahwa jasa kuli bangunan ini kan perusahaan jasa ya. Jadi jasa kuli bangunan dibayar per minggu setiap hari Senin sebesar 1.050.000. Kemudian diketahui bahwa tanggal 30 November ini katakanlah kita mencatat pembukuan perusahaan ini setiap bulan ya. Jadi misalnya di 30 November 2021 ini jatuh pada hari Selasa ya. Jadi sedangkan setiap minggunya dibayarkan dibayarkan jasanya ini setiap minggu pada hari Senin. Jadi karena tanggal 30 jatuh pada hari Selasa,
pendapatan yang seharusnya diakui oleh kuli bangunan adalah pendapatan sampai pada tanggal tersebut, sampai pada tanggal 30 November ya. Karena kita mencatat menggunakan metode akrual ya, jadi kita harus mencatat pendapatan pada hari Selasa tersebut, pada tanggal 30 November tersebut. Berarti pendapatan hari Selasa ini seharusnya sudah diakui walaupun si kuli bangunan ini belum menerima pendapatan tersebut yang hari Selasa. Jadi si kuli bangunan mencatat tanggal 30 November 2021 ini sebagai piutang ya, sebagai piutang pendapatan sebesar 150.000. Jadi 1.050.000 ini dibagi 7 hari. Jadi satu hari saja ya, satu hari di hari Selasa ini diakui sebesar 150.000 sebagai piutang ya, bukan kas, diakui sebagai piutang. Kemudian pendapatannya bertambah sebesar 150.000. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, yaitu pada saat kuli bangunan menerima pembayaran, ini dicatat kas sebesar 1.050.000 karena 7 hari ya. Tapi piutangnya ini sudah dilunasi ya, tetap kasnya diterima 1.050.000. Nah, piutangnya ini sudah dilunasi sebesar 150.000 yang tadi dicatat di tanggal 30 Desember sebagai piutang 150.000, ini sudah dilunasi tanggal 6 Desember sebesar 150.000. Kemudian pendapatan yang diakui di tanggal 6 Desember ini sebesar Rp900.000 karena 150.000 itu kemarin sudah diakui ya, sebesar 150.000. Jadi kita kembalikan lagi, kita ingat kembali bahwa kita menggunakan sistem pencatatan berbasis akrual ya, tetap akan pendapatan itu walaupun belum diterima tetap harus sudah dicatat sebagai pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah biaya dibayar di muka. Nah, ini biaya dibayar di muka ini merupakan berbagai biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya ini baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Contohnya, kita mau bayar sewa gedung ya, kita sudah keluarkan uang selama 1 tahun, misalnya kita mau bayar gedung selama 1 tahun, kita mau bayar asuransi, mau bayar iklan selama 1 tahun, kita sudah keluarkan uangnya, sudah keluarkan kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya itu nanti kita akan dapatkan ya. Jadi ini kebalikan dari pendapatan diterima di muka. Jadi ada dua pendekatan yang digunakan di sini. Yang pertama dicatat sebagai aktiva, kemudian ada yang dicatat sebagai beban. Kemudian ini yang dicatat sebagai aktiva, sewa dibayar di muka bertambah, kemudian kasnya berkurang ya. Jadi ini jurnal pada saat pembayaran tadi, misalnya asuransi, iklan, dan kemudian sewa gedung. Jadi sudah menikmati manfaat ekonomisnya, berarti dicatat sebagai biaya sewa. Contohnya beban sewa ya, biaya sewa atau beban sewa. Kemudian pada sewa dibayar di muka. Jadi sebesar yang telah benar-benar menjadi beban. Jadi contohnya misalnya dari bulan Mei ke bulan Mei dibayarkan, dan kita membayar beban sewa bulan Mei selama 1 tahun. Jadi pada saat bulan Desember itu kita mencatatnya hanya sebesar yang sampai bulan Desember. Jadi sebesar yang telah benar-benar menjadi beban. Kemudian untuk dicatat sebagai beban ya, sebagai beban di sini belum menerima manfaat ekonomisnya. Jadi ini diakui sebagai sewa dibayar di muka. Jadi yang
belum menerima manfaat ekonomisnya ini, berarti yang benar-benar belum diterima. Misalnya untuk tadi 8 bulan sudah dibayarkan, berarti 4 bulan di tahun akan tahun akan datang itu yang belum kita terima, itu yang dicatatkan. Tadi contohnya kalau di kos tadi kan 500.000 per bulan, berarti 1 tahun 6 juta. Berarti 8 bulan dicatat sebagai aktiva tadi beban sewa. Kemudian di sini sewa dibayar di muka ya, sewa dibayar di muka sebesar 2 juta rupiah ya, sebesar 2 juta rupiah, artinya 4 bulan. Yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar atau hutang biaya ya. Jadi utang biaya di sini biaya-biaya yang telah diakui tetapi belum dicatat. Jadi biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai akhir periode akuntansi tetapi belum dikeluarkan uang kasnya sehingga menimbulkan hutang bagi perusahaan. Contohnya kita biaya upah ya. Jadi ada biaya upah sebesar berapa, kemudian ada upah yang masih harus dijawab. Jadi kenapa sih sebenarnya kita tidak mencatat saja biaya upah kemudian kas begitu, biaya gaji kemudian kas keluar. Nah, kenapa ini harus membebankan hutang? Nah, karena transaksi biaya upah pada kas ini dicatat apabila ada pengeluaran kas secara aktual, artinya secara aktual uang kas ini keluar. Nah, di sini belum kasnya belum dikeluarkan ya, jadi baru dikeluarkan pada saat misalnya sudah jatuh tempo, sudah akhir periode, sudah tanggal misalnya 31 Desember, tetapi misalnya tanggal 31 Desember ini jatuh misalnya pada hari Minggu, sedangkan uang ini mau dikeluarkan nanti hari Senin. Jadi seperti itu, masih dicatat sebagai hutang. Kemudian yang kelima ada penyusutan. Jadi penyusutan ini merupakan alokasi harga perolehan aset tetap selama usia ekonomis. Jadi penyesuaian yang dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang expired itu yang menjadi beban. Jadi jika ada penyusutan itu tetap kita harus menghitung berapa nilai penyusutan yang didapat oleh perusahaan ya. Jadi semua aktiva tetap kecuali tanah itu yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan itu dalam beroperasi itu akan mengalami yang namanya penyusutan nilai seiring berjalannya waktu. Jadi penyusutan itu merupakan biaya secara sistematis dan rasional terhadap aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan, sehingga nilai aktiva tetap tersebut sesuai dengan nilai bukunya. Jadi kalau misalnya ada perhitungan tentang penyusutan, misalnya didapatkan hasil itu ada nilai sisa di akhir ya. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya ini beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Misalnya beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Yang keenam, biaya pemakaian perlengkapan. Jadi perlengkapan di sini merupakan berbagai unsur yang dibeli oleh perusahaan guna mendukung operasi perusahaan. Kemudian perlengkapan yang telah diperoleh ini akan digunakan sehingga perlengkapan yang telah terpakai akan menjadi beban. Nah, jadi ini saya kasih contoh, misalnya pada neraca awal ya, 1 Januari, neraca per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya ya. Jadi ini perlengkapan sebesar 30 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2021, perusahaan membeli perlengkapan lagi sebesar 15 juta. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2021, oleh tim penilai misalnya
ditemukan bahwa sisa perlengkapan ini sebesar 40 juta rupiah. Jadi sisa perlengkapan nilai perlengkapan dari perusahaan berapa begitu. Jadi sisanya di sini 40. Nah, jadi yang dicari di sini adalah berapa perlengkapan yang sudah terpakai ya. Jadi untuk penyesuaian di sini dicatat beban perlengkapan sebesar atau biaya perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Jadi pada perlengkapan. Jadi perlengkapan yang sudah dipakai sebesar 5 juta. Nah, di sini 30 juta ini kan perlengkapan awal ditambah 15 juta, 45 juta. Jadi perlengkapannya 40 juta ya. Jadi yang tersisa 40 juta. Berarti yang terpakai sebesar selisih ya, selisih dari 45 juta dan 40 juta. Berarti perlengkapan yang dipakai oleh perusahaan ini sebesar 5 juta rupiah. Baiklah, untuk pertemuan jurnal mengenai materi jurnal penyesuaian saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.